Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi penggunaan dari persamaan diferensial tingkat pertama. Jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial tingkat pertama. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan persamaan tersebut dalam menghitung sebuah kasus. Nah, untuk penyelesaian persamaan diferensial linier itu bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah y px ini ya sama dengan qx. Jadi artinya ada persamaan diferensial dy per dx ditambah dengan y dikali dengan fungsi dari px itu sama dengan sebuah fungsi dari qx. Nah, dari persamaan bentuk diferensial ini kita akan mencari nanti ini kan hasil persamaannya adalah nanti y sama dengan berapa. Jadi persamaan diferensial ini kita selesaikan hingga nanti dapat sebuah fungsi persamaan y sama dengan. Jadi seperti yang lalu kita sudah mencari bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ini. Nah, setelah dilakukan penyelesaian pada persamaan diferensial linier, maka diperoleh sebuah hasil dari hasilnya. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial ini kita selesaikan sehingga kita dapat y itu sama dengan eksponen dari pangkat min integral dari fungsi px dx dikali dengan integral dari sebuah fungsi qx, ini qx, dikali dengan eksponen pangkat dari integral px dx, ditambah dengan konstanta. Jadi setiap integral tertentu nanti akan menghasilkan sebuah konstanta. Jadi secara penyelesaian persamaan diferensial linier itu bentuk umumnya dy per dx tambah y kali px sama dengan qx itu akan menghasilkan y sama dengan eksponen pangkat min integral dari px dx dikali dengan integral qx dikali eksponen berpangkat integral px dx dari dx karena integral ini ya ditambah dengan konstanta. Nah, bentuk umum ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan aplikasinya pada persamaan. Ada perluruhan, ada pertumbuhan, ada perubahan temperatur, ada rangkaian dan lain sebagainya persamaan yang terjadi perubahan, ada laju perubahan di situ. Jadi laju perubahan itu yang akan kita selesaikan kasusnya menggunakan persamaan diferensial ini. Nah, itu konsep awal. Jadi penyelesaian persamaan ini telah kita bahas sebelumnya. Ini akan kita gunakan aplikasinya pada penyelesaian kasus. Nah, aplikasi persamaan diferensial tingkat pertama pada temperatur ini kasusnya contohnya pada perhitungan temperatur. Jadi setiap ada laju perubahan itu ada dt per dt. Jadi t besar ini temperatur, t kecil ini waktu. Jadi ada perubahan seperti kecepatan, biasanya nanti juga ada perubahan jarak dengan waktu. Nah, kali ini kita membahas tentang perubahan temperatur. Nah, namanya laju perubahan temperatur suatu benda adalah proporsional terhadap perbedaan temperatur antara benda tersebut dan medium sekitarnya. Jadi sebuah perubahan temperatur itu lajunya itu bisa kita buat persamaan matematis seperti ini. dt per dt, dt besar ini temperatur terhadap waktu, jadi itu laju perubahan temperatur. Jadi suatu benda proporsional terhadap perbedaan temperatur. Nah, ini dia. Jadi perbedaan temperatur antara temperatur benda yaitu konstanta dan temperatur benda ini T, dan kemudian konstanta dikali dengan temperatur dan medium sekitarnya, itu temperatur sekitarnya. Nah, jadi inilah ya. Jadi temperatur sekitarnya itu akan mempengaruhi dari temperatur benda itu dengan ada laju perubahan. Jadi kalau kita umpamakan, jadi ada suatu temperatur lingkungan dalam suatu ruangan, kemudian bendanya kita masukkan dengan temperatur yang berbeda dengan temperatur ruang, kemudian kita jumlahkan dengan laju pertumbuhan, sehingga nanti hasilnya adalah sama dengan si benda akan berubah temperatur sampai ke temperatur lingkungan itu sama, jadi konstanta. Nah, jadi itu dia persamaannya laju temperatur itu ditambah dengan temperaturnya, sehingga nanti lama-kelamaan dengan waktu tertentu temperatur benda tersebut akan sama dengan temperatur lingkungannya. Jadi diketahui T ini adalah temperatur benda, K ini adalah konstanta proporsional positif, jadi konstanta pada temperatur benda dan konstanta pada temperatur lingkungan. Kemudian ada temperatur medium sekitarnya yaitu Tn. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk penyelesaian. Jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk umum dari sebuah persamaan diferensial. Sehingga kita menyelesaikannya agar dapat sebuah fungsi persamaan yang
akan dapat menghitung temperatur dan akan dapat memprediksikan waktu. Jadi itu yang akan kita selesaikan. Nah, untuk mudah memahami kita masuk ke contoh soal. Jadi sebuah benda dengan temperatur 0 derajat Fahrenheit diletakkan dalam suatu ruangan yang temperaturnya dijaga pada 100 derajat Fahrenheit. Jadi umpamanya ada sebuah oven ruangan panas yang temperatur oven itu di dalamnya itu 100 derajat Fahrenheit dan konstan tidak berubah. Jadi oven itu stabil aja, temperaturnya tidak berubah, 100 terjaga. Kemudian ada temperatur 0 derajat Fahrenheit, misalnya suatu benda yang 0 derajat, kita masukkan ke dalam oven tersebut pada oven yang dijaga 100 Fahrenheit. Nah, kemudian begitu kita masukkan, setelah 10 menit, temperatur benda tersebut kita ukur, bendanya itu setelah kita ukur ternyata temperaturnya sudah 25 derajat Fahrenheit. Nah, jadi kemudian pertanyaannya, waktu yang diperlukan sehingga benda tersebut mencapai 70 derajat. Jadi tanya berapa menit itu waktunya kalau dia nanti temperaturnya 70 derajat Fahrenheit. Ini kalau ini diketahui 10 menit itu 25, tapi waktu saat 70 nanti berapa menit dia sehingga mencapai 70 derajat Fahrenheit. Nah, kedua tanya di temperatur benda tersebut kalau dia 15 menit, di 10 menit jadi 25 derajat. Kalau 10 menit, kalau 15 menit berapa temperatur benda tersebut. Jadi kita akan memprediksinya. Nah, untuk menghitung inilah kita menggunakan persamaan diferensial temperatur tadi. Nah, jadi fungsi aplikasi dari persamaan diferensial adalah untuk menghitung kasus-kasusnya. Jadi kita bisa menentukan nanti pada saat 100 menit berapa, pada saat 30 menit berapa. Jadi kita bisa menghitungnya itu. Jadi hal-hal ini yang bisa kita manfaatkan sebagai aplikasi temperaturnya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti persamaan laju perubahan temperatur suatu benda adalah, jadi kita bisa bikin sebuah persamaan diferensial. Tadi kan sudah ditulis. Jadi kali ini persamaan untuk diferensial itu tadi ingat dt besar per dt, kemudian di sini ada y bx, kemudian sama dengan q. Jadi ini sebuah fungsi dari q artinya ini temperatur sebuah fungsi pada saat lingkungannya. Kemudian ini konstanta dengan temperatur pada si benda tersebut dan ini adalah laju perubahan temperatur itu. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Laju perubahan temperaturnya, kemudian ada konstanta dengan temperatur diri sendiri, kemudian 100 ini K. Artinya kan kalau 100 derajat, karena kan temperatur lingkungannya nih 100 derajat Fahrenheit, maka 100 K. Jadi ada 100 lingkungannya itu yang oven tadi dengan konstanta yang belum diketahui. Tapi temperaturnya dijaga 100 derajat Fahrenheit. Nah, ini persamaan diferensial awalnya. Jadi kalau kita cermati seperti itu dari kasus contoh soal ini. Nah, jadi kita kembali ke awal bahwa sebuah fungsi persamaan diferensial bentuk umum, kemudian kita lakukan penyelesaian persamaan fungsinya akan kita dapatkan sebuah fungsi persamaan. Setelah kita selesaikan persamaan diferensial, maka kita akan memperoleh sebuah fungsi persamaan. Nah, kita tahu tadi persamaan diferensial untuk temperatur, perubahan temperatur ini tadi adalah dt per dt ditambah k T besar sama dengan 100K. Maka kita akan merubah ke dalam bentuk penyelesaian persamaan ini. Ini kan sudah kita ketahui, kita cari dengan persamaan bentuknya seperti ini, maka akan memperoleh hasil penyelesaian seperti ini. Nah, kalau begitu, kalau dia persamaan fungsi diferensial umumnya seperti ini, maka bisa kita rubah kemari. Maka kita tulis, diketahui Y, nah, Y ini kan Y, ini adalah T, temperatur. Kalau sebuah fungsi P-nya, jadi kita anggap Y sama dengan temperatur. Karena kita akan mencari nanti Y, ini dia. Kalau di sini kita cari persamaan itu adalah Y-nya berapa, hasilnya adalah ini dia. Jadi persamaan Y. Kalau dari persamaan ini kita akan mencari T-nya berapa nanti temperatur. Maka di sini nanti akan hasilnya adalah T. T sama dengan seperti itu. Jadi maka kita bikin Y ini adalah sebuah fungsi T. Kalau di atas ini adalah fungsi Y, kalau di bawah adalah fungsi T. Nah, seperti itu ya yang akan kita selesaikan persamaannya. Ya, kita tulis Y sama dengan T. Kemudian diketahui PX, ini berarti adalah konstanta K. K ya, ini PX-nya K. Nah, kemudian QX itu karena QX di atas semua berarti ini 100K. Jadi QX itu 100K. Nah, ini kita dapat sementara di per dt sama, ini laju pertumbuhan temperatur. Kalau tadi Y terhadap X, kalau ini temperatur terhadap waktu. Ya, kalau ini Y terhadap fungsi X, berarti sini temperatur karena kita ketahui Y itu adalah T temperatur. Makanya
DT itu diferensial temperatur terhadap perubahan waktu. Kalau ini terhadap perubahan X-nya, oke ya, ini sama. Jadi DT per DT besar per DT kecil, seperti itu. Nah, kalau sudah kita ketahui seperti ini, maka kita tinggal substitusikan ke fungsi Y sama dengan. Kalau itu kita tulis T sama dengan Y kan sama dengan T dari sini. Kemudian PX kita ganti dengan K. Nah, ingat di sini ada PX DX, berarti sini KDT kita bikin. Kenapa DT? Karena di sini fungsi waktu, sini fungsi DX. Oke ya. Kemudian QX itu 100K, maka kita dapat di sini QX kita masukin 100K. I pangkat PX DX berarti kita rubah integral dari KDT ya. Karena PX-nya K, kemudian DX itu adalah DT. Nah, kemudian DX kita ganti dengan DT, kan di sini DX, ini DT, kita masukkan DT, ditambah konstanta. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi kita dapat sebuah fungsi umum dari diferensial temperatur itu kita rubah ke kita selesaikan persamaan diferensial, maka kita perolehlah sebuah fungsi persamaan temperatur. Kalau begitu, langsung bisa kita integralkan. Nah, bagaimana kita integralkannya? Integral dari min KDT, jadi K itu konstanta kita integralkan, maka muncullah sebagai min integral min KT. Jadi E pangkat min konstanta dikali dengan waktu. Karena kita integralkan terhadap DT sebuah konstanta, berarti K terhadap waktu T. Nah, kemudian kita integralkan. Kalau sebuah integral di 100K I pangkat integral KT, jadi di atas pun kita integralkan dapat KT, kemudian kita integralkan yang di bawah ini 100K I pangkat dengan DT, maka kita peroleh 100K per K. Jadi dapat kita tulis 100K dikali eksponen pangkat KT dibagi dengan K ditambah C konstanta. Oke ya. Selanjutnya sudah dapat temperatur sini, maka kita sederhanakan lagi. Nah, ini bisa kita kalikan eksponen pangkat min KT dikali dengan 100K 100K dikali eksponen KT, maka kita bikin 100K, ini 100K, kemudian eksponen pangkat E pangkat min K konstanta dengan waktu T dikali dengan eksponen K dikali T. Kemudian kita bagi dengan K. Nah, K ini adalah seperti ini, K. Ditambah dengan karena eksponen di pangkat min K dikali T dikali dengan konstanta C. Jadi C-nya kita taruh di depan karena konstanta bisa di depan dikali dengan eksponen di pangkat min KT. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau ini kan bisa kita selesaikan. Nah, persamaan ini karena di sini E di pangkat min KT kalau dikali dengan E pangkat KT berarti tinggal jumlahkan aja, pangkat ini kita jumlahkan. Kalau min KT ditambah KT berarti eksponennya ini menjadi pangkat 0. Oke ya. Nah, kemudian 100 ini kan ada K, K juga bisa kita bagi. K dibagi K adalah hasilnya 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini bisa kita tulis ya. Ini jadi 0, yang K dibagi K jadi 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 100K, ini dah 100, K dibagi K masih ini ya. Ini. Nah, kenapa ini jadi 1? Karena eksponen pangkat 0 itu hasilnya nilainya 1. Jadi berapapun konstanta berpangkat 0, hasilnya adalah 1 ya, selama E itu tidak 0. Nah, jadi E pangkat min KT dikali dengan E pangkat KT itu hasilnya 1, sehingga kita tulis 100K per K dikali dengan ditambah dengan C dikali E pangkat min KT. Nah, kalau gitu K-nya kita bagi nih. Hingga terdapat temperatur itu sama 100 ditambah konstanta E pangkat min KT. Nah, ingat ini adalah sebuah perkalian dengan konstanta. Jadi kita bisa masukin pada saat tadi soalnya adalah pada saat temperatur pada saat waktu 0 belum ada waktu ditaruh ke dalam oven bendanya, berarti benda tersebut temperatur 0 derajat Fahrenheit. Nah, ini pada saat waktu T sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat kita masukkanlah, kita substitusi. Oke, kemudian kita substitusi. Nah, di sini kita dapat persamaannya berarti sama dengan 100 ditambah konstanta dikali eksponen pangkat min KT. Ada konstanta dan waktu. Nah, diketahui T sama dengan 0, maka T ini akan jadi 0. Kemudian temperatur juga diketahui 0, maka temperatur kita isi 0 sama dengan 100 C pangkat eksponen pangkat 0. Kan pada saat waktu 0 temperaturnya 0.
Ini bisa kita tulis berarti 0 sama dengan 100 ditambah konstanta. Nah, bisa kata hasil, karena kan hasil E pangkat 0 itu 1. Maka C sama dengan min 100. Ini kan kita pindahin ke kiri, berarti konstanta itu sama dengan min 100. Nah, selanjutnya persamaannya bisa kita tulis berarti, nah ini kita kembalikan ke awal. T sama dengan 100 tambah C kali E pangkat min KT, berarti C-nya kita ganti dengan min 100. Sehingga kita tulis T sama dengan 100 dikurang 100 dikali eksponen pangkat min KT. Nah, ini sudah dapat persamaan temperaturnya. Jadi kita selesaikan tadi diferensial temperatur, kemudian kita sudah memperoleh persamaan temperaturnya. Nah, kemudian kita isi lagi. Pada saat waktu 10 menit pada soal tadi, jadi setelah 10 menit benda tersebut berubah menjadi temperaturnya 25 derajat Fahrenheit. Jadi kita substitusikan. T-nya kita ganti 10, kemudian temperaturnya kita ganti 25. Jadi kita tulis seperti ini, 25 sama dengan 100 dikurang 100 dikali eksponen pangkat min 10K. Karena kita akan mencari berapa konstantanya ini. Konstanta benda tersebut. Nah, kalau begitu kita bisa masukkan 25, 100-nya kita ganti ke kiri, berarti min 100 sama dengan min 100 ini. Pangkat min 10K. Nah, kemudian ini min 75 ya, hasil 25 kurang 100 itu hasil min 75 kurang I sama dengan min 100 I pangkat min 10K. Nah, selanjutnya kita kali dengan minus, sebelah kiri, di sebelah kanan kita jadikan minus juga agar positif, berarti 75 sama dengan 100 I pangkat min 10K. Nah, kemudian 10-nya 100-nya kita pindahkan ke kiri, ini karena perkalian, karena di sini perkalian maka jadi pembagi. Jadi 75 dibagi 100 sama dengan eksponen pangkat min 10K. Nah, sehingga kita dapat 0,75 sama dengan eksponen pangkat min 10K. Nah, kalau gitu kita bisa mencari nih K-nya. Maka kita learn-kan. Jadi sisi kiri kita logaritma natural, karena sebelah kanan juga kita logaritmakan natural agar eksponen itu hilang. Jadi untuk mengembalikan eksponen itu ke hitungan awal, jadi lawannya itu kembalinya menggunakan logaritma natural seperti akar dan pangkat ya eksponen. Nah, kali ini sisi kiri kita len kan, berarti len 0,75 sama dengan len E pangkat min 10K. Jadi kalau len eksponen ini hilang, maka hasilnya adalah ini. Kita dapat hasil dari len 0,75 itu min 0,28768 sama dengan hasil len I pangkat min 10K itu yang pangkatnya kita ambil, berarti min 10K. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa nih, tinggal kita bagi. K itu sama dengan 0,288, ini kita genap bulatkan ya, per 10. Nah, kalau ini kan tadi minusnya kita hilangkan, sebelah sisi kiri, sisi kanan kita kalikan minus. Sehingga kita peroleh konstanta untuk temperatur itu berarti adalah 0,0288. Nah, akhir dari persamaan temperatur berarti T sama dengan 100 dikurang 100 dikali E dipangkat dengan min 0,0288 T. Nah, kalau sudah dapat akhir persamaan temperatur ini sebuah fungsi, jadi kita tinggal menentukan aja, kita bisa memprediksikan. Pada saat temperatur sekian kita dapat mencari waktunya kapan. Pada saat waktu kapan nanti kita bisa mendapatkan berapa temperaturnya. Jadi tinggal kita prediksikan kapan saja Bu. Nah, jadi karena sudah dapat persamaan akhir dari sebuah temperatur, fungsi ini berarti T sama dengan 100 dikurang 100 dikali eksponen pangkat min 0,0288 kali waktu. Nah, jadi pertanyaannya, waktu yang diperlukan sehingga benda mencapai 70 derajat Fahrenheit. Jadi kita masukkan aja 70 derajat Fahrenheit ini ke waktu, sehingga kita bisa ke temperaturnya, sehingga kita dapat mencari waktunya berapa. Waktunya kapan ya. Nah, jadi kita masukkan 70 sama dengan 100 dikurang 100 dikali I pangkat min 0,0288 T. Jadi kita bisa menghitung T-nya ini. Nah, berarti 70 kita geserkan 100-nya ke kiri menjadi min 100. Ini 100 ini kita pindahin ya. Kalau ini tetap min, ini tetap. Nah, sini ada min 30 karena kan 70 kurang 100 min 30 sama dengan min 100 I pangkat min 0,0288 T. Nah, kemudian min 30 dibagi min 100 karena ini perkalian, kita pindahkan sisi kiri, berarti min 30 per min 100 sama dengan I min 0,0288. Hasilnya adalah 0,3 sama dengan eksponen pangkat min 0,0288 T. Nah,
Kalau di sini kita mau cari T-nya berarti harus kita learn-kan logaritma natural sebelah kanan dan sebelah kiri juga kita logaritma natural. Jadi learn 0,3 sama dengan learn 0, E pangkat min 0,0288 T. Nah, untuk mencari learn 0,3 ini bisa aja menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel. Kalau Excel langsung aja situ sama dengan ln 0,03 enter. Jadi Excel akan menghasilkan nilainya. Dapat min 1,204. Nah, cara mencarinya ini bisa pakai kalkulator ya, kalkulator saintifik atau menggunakan Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel karena ada di laptop dan menggunakan. Jadi ketik aja formulanya sama dengan learn ln buka kurung 0,3 tutup kurung langsung enter akan mendapat min 1,204. Nah, kalau learn eksponen ini maka hasil pangkatnya ini kita tulis sebagai hasil dari learn eksponen itu ya, pangkatnya kita tuliskan. Nah, kalau seperti ini berarti T bisa kita hitung. Jadi min 1,24 kita bagi dengan ini karena kan ini kan perkalian nanti. Kita dapat sehingga T itu hasilnya adalah 41,8 menit. Kenapa menit? Karena satuan awal itu adalah menit. 0 menit, kemudian ada 15 menit yang awal-awal kita hitung. Sehingga hasil akhir juga adalah 41,8 menit. Jadi pada saat 41,8 menit ini benda tersebut berubah menjadi 70 derajat Fahrenheit. Nah, sekarang pertanyaan lagi, berapa temperatur benda tersebut setelah 15 menit? Nah, kali ini kita akan memasukkan 15 ini ke dalam waktunya T. Jadi persamaannya sama, kita ganti dia T-nya itu dengan 15, kita kalikan. Hasil perkalian min 0,0288 ini kali 15 adalah min 0,432. Nah, kalau seperti ini, kita langsung mencari aja nih nilainya berapa dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel, cara mencari nilai eksponen itu langsung menggunakan formulanya itu ketik aja seperti ini. Min sama dengan XP, buka kurung min 0,432. Masuk garis langsung enter. Maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,6492. Nah, setelah itu kita kalikan dengan 100, maka kita dapat 100 dikurang 64,92. Ini kan dikali ini dulu, jangan dikurang dulu ya, tapi ini dulu kita selesaikan. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka dapat temperatur tersebut adalah 35,08 derajat Fahrenheit. Nah, jadi berapapun ke depannya kita bisa menghitung dengan fungsi temperatur tersebut. Jadi misalnya ditanya 100 menit berapa temperaturnya, 200 menit berapa temperaturnya, 1 jam kemudian yaitu 60 menit berapa temperaturnya, kan kita bisa mengganti-gantinya dengan jumlah menit di sini. Nah, demikian bisa kita sampaikan untuk aplikasi kali ini, contohnya aplikasi persamaan diferensial tersebut terhadap temperatur. Jadi pada saat menghitung kasus temperatur, kita menggunakan persamaan diferensial temperatur, kita selesaikan persamaannya, dapatlah sebuah fungsi temperatur yang akan bisa menggantikan. Kalau kita masukkan temperatur, kita dapat waktunya berapa. Kalau kita masukkan waktu, kita dapat temperatur yang berapa. Nah, ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ke depan kita akan mempelajari kasus penggunaan aplikasinya untuk pertumbuhan atau peluruhan populasi. Baik, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.